Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать просто. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. В ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шока, что он надо дать. Рамзан, делал результат. И вон массу тылу, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу мала делал результат духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak,
426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то, что кажется, он умадал, да? Рамзан, делал это, и он массу тылу, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу мала, делал это, алу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього на цей. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что он мадал, да? Рамзан, делал это, и وين مصوا أو تيلو что نكتش دقن يا ملا تكنيكا مصوا ملا سلو دير رزل على دقن. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMAR juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что нам надо дать. Рамзан, делает и вон массу тылу, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу нам делает алу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий спрос. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташока, что нам надо дать. Рамзан, делали случай. И вон массу авар, тылу, что нам надо ждать. Я мала техника, массу нам надо ждать. Делали залалу докторна. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он надо дать. Рамзан делал резолюцию. И он массово филол, что мы так что я мала техника массово мала делал резолюцию. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать сбросом. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташу кагар сону мадо дать. Рамзан делает лучше и вон массу авар тылу что нахто что я мала техника массу мала делает алу лучше. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di angit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий случай. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то, что кажется, он умадал, да? Рамзан, делал это, и он массово тылу, что нахуй духом. Я мала техника, массово нахуй, делал это, алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шок, что он надо дать. Рамзан делал резолюцию. И он массу филол, что мы так что я мала техника, массу мала делал резолюцию. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно может на всякую сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он мадо дать. Рамзан делает лучше. И он массово тылу, что нам тоже духом. Я мала техника, массово мала делает алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он надо дать. Рамзан делает лучше. И он массово тылу, что мы так что я мала техника массово мала делает лучше. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шок, что он надо дать. Рамзан делает лучше. И он может тылу, что нам тоже духом. Я мало техника, может нам лучше. Делает лучше. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он мадо дать. Рамзан делает очень. И он массу авар, тылу, что нам тоже духом. Я мала техника, массу мала, делает алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шок, что он мадер, да? Рамзан, делает лучше. И он массу авар, тылу, что нахтош духан. Я мала техника, массу малахтош, делает алу духан. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konashenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Dika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang,
Depot Amunisi Artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий спросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шока, что он надо дать. Рамзан делает лучше. И وين مصوا أو تيلو что ناقش دقان يا ملا تكنيكا مصوا مناقش دير رزق على دقان. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташока, что нам надо дать. Рамзан, делали зачем? И вон массу авар, тылу, что нам надо ждать. Я мала техника, массу нам надо ждать. Делали зачем? Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякую сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он надо дать. Рамзан делает лучше. И он массово тылу, что нам тоже духом. Я мала техника, массово нас делает алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться навода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он надо дать. Рамзан делает лучше. И он массово филол, что нам тоже духом. Я мала техника, массово нам делает лучше. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це просто контроль цього чисто Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. воздухе. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий случай. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то, что кажется, он умадо, да? Рамзан, делает лучше. И он массовый, тылу, что млакош духом. Я мала техника, массовый млакош, делает алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. На орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це все контроль цього чесну сторону. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шок, он умадал, да? Рамзан, делал это, и وين مصوا أو تيلو что нахтош духан я мала техника мصوا на нас ду делал это على духан. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, зміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмової дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташока, что нам надо дать. Рамзан, делали зачем? И вон массу авар, филол, что млад тоже духом. Я мала техника, массу млад, делали залалу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял тот шока, что он мадал, да? Рамзан, делал случай. И он массово филол, что млад тоже духом. Я мала техника, массово млад, делал результат духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це просто контроль цього чисто Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно куда-то может на всякую сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шок, что он надо дать. Рамзан, делаю резолюцию. И وين مصوا أور تلو что млакто ждухман. Я мала техника мصوا млакто жду. Делаю резолюцию духман. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це десь контрольці 840. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, зміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякую сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что он надо выдать. Рамзан, делаю это, и وين مصر أو تيلور استملك تصدقنا يا ملا تكنيكا مصر ملاك لحظة دير رزق على وضوحنا. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий случай. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, что надо дать. Рамзан, делаю это, и وين مصر أور تلو что нахтуш духман я мала техника مصر ملاك دو делаю это алу духман. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це контрольці 840. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий способ. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что он надо дать. Рамзан, делаю это, и вон массу авар, тылу, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу маласа, делаю это, алу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це десь контрольці 840. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмової дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякий случай. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что он надо дать. Рамзан, делаю это, и وين مصر أو تيلو что نقطة دقة يا ملا تكنيكا مصر ملا تحدو делаю это على دقة. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно просто может на всякую сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я то ташок арсон умады будать. Рамзан, делают очень и вон массу авар. Тылу, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу на нас тут. Делают алу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центру. Ну він виїхав там, ну це десь контрольці 840. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, зміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмової дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может до себя сбросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шок, что надо дать. Рамзан, делаю это, и وين مصوا أو تيلو что млякош духом. Я мала техника, мощно млякош дух. Делаю это алу духом. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. На орієнтування він центром. Ну він виїхав там, ну це десь контрольці 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi-peluncuran himi tembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может на всякий спрос. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я то ташок арсону мадо дать. Рамзанс делает лучше. И вон массу авар филол что нахтош духан. Я мала техника массу малас ду. Делает алу духан. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмової дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Manor 6.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. Вот, то есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Может собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может до себя просто. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я то ташо кагар сонумаду дат. Рамзанс делает лучше. И вон массу авар тилу что нахтош дукан. Я мала техника массу малахту. Делает алу дукан. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це контрольці 8640. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать сбросы. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шока, что нам надо дать. Рамзан, делали случай. И вон массу авар, филу, что нам надо что я мала техника, массу нам надо. Делали залалу докторна. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це просто контролюється 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan ke-5 AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я то ташок арсону мадо дать. Рамзан, делали зачем и вон массу филол, что млад тоже духовно. Я мала техника, массу млад, делали залалу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це конструкцію 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan ke-5 AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр. 6
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может до всякого сброса. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шоу, что нам надо дать. Рамзан, делали зачем? И when most of our field что мы тоже думаем. Я мало техника, most мы ласту. Делали залалу докторна. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шока, что он надо дать. Рамзан, делали случай. И вон массу авар, филу, что млад пошлюпан. Я мала техника, массу млад пошлюпан. Делали залалу докторна. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128,
Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di angit Ukraina,
demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini,
Awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам... Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov.
воздухе. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. В ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шока, что нам надо дать. Рамзан, делали золотую. И when most of our field что нам надо духом. Я мала техника, most of нас делали золотую. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS,
5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja,
dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я вот ташука, что нам надо дать. Рамзан, делали зачем? И вон массу авар, филу, что нам надо что я мала техника, массу нам надо, делали залалу. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heliser tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может до всякого сброса. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что нам надо дать. Рамзанс, делали случай. И вон массу авар, тылу, что нам надо духать. Я мала техника, массу нам надо. Делали залалу духать. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin, tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Vremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Маневр.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может собой нести вот. Заодно она разведывательная и заодно может бросать. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я то ташок арсону мадурудат. Рамзанс делают и вон массу авар филол что млад пошлупан. Я мала техника массу млад пошлуп. Делают алулуксу. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov Pertahanan Federasi Rusia juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может до всякого сброса. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шок, что надо дать. Рамзан, делаю зачем? И вон массу авар, филол, что нам тоже духовно. Я мала техника, массу маласа, делаю залалу духовно. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Він виїхав там, Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмових дій на техніці з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari. Termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia. Seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Namun Konasenkov tidak merinci di mana tepatnya target itu berada. Sebaliknya dari kubu Kiev, Angkatan Udara Ukraina mengklaim menembak jatuh 4 rudal kaliber Rusia yang diluncurkan dari Laut Hitam. Semua rudal dan drone musuh ditembak jatuh di langit Ukraina, demikian pernyataan resmi Angkatan Udara Rusia tanggal 19 Juni. Militer Ukraina kembali melancarkan serangan besar-besaran ke pertahanan Rusia di Donetsk Selatan dan Donetsk. Di arah Donetsk Selatan, unit-unit grup pasukan Vostok Rusia, penerbangan dan artileri, 3 serangan unit gabungan AFU berhasil dipukul mundur di dekat Fremevka, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, Pertahanan Federasi Rusia, juru bicara kementerian. Kerugian musuh 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 1 kendaraan tempur buatan luar negeri. Selain itu, 2 serangan musuh berhasil dipukul mundur, di mana 2 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan tempur lapis baja dihantam di dekat Malaya Tokmahka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh lebih dari 100 prajurit Ukraina, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan howitzer D-20, Mesta B dan D-30. Di arah Donetsk, aksi aktif grup pasukan Yuk menghalau 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina di dekat Pervomaiskoye, Petrovskoye dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mihailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 beraksi dan penghancuran AFU APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia.
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Можешь с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно может до всякого сброса. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. в ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то шоу, как что нам надо дать. Рамзан делал резолюцию и вон массу авар филу, что нам надо что я мала техника массу нам надо делал резолюцию. Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni melansir video Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny memimpin rapat rutin di lokasi yang tak disebutkan. Video ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Jenderal Zaluzhny kemungkinan berada di luar negeri saat ini. Menurut media sosial Rusia, Jenderal Zaluzhny terluka serius dan berada di bawah perawatan medis. Орієнтування він центром, ну він виїхав там, ну це просто штурацію 140. Вони просуваються по цим посадкам до позиції противника, розміновують. На зараз ведуться нагода ведення штурмової водійної техніки з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток успіху на цей рубіж і заняття цього цієї. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman serangan balasan yang sukses di wilayah Zaporozhye. Piatihatki, wilayah Zaporizhia, dibebaskan oleh Brigade Serangan Gunung ke-128. Demikian keterangan video Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 19 Juni.
Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juni mengatakan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 444 jet tempur, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.125 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 5.163 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.047 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan sejak operasi militer khusus dimulai. Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 19 Juni mengatakan Rusia kehilangan 630 prajurit dalam sehari, termasuk 5 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja serta 18 unit artileri dan 12 drone. Secara total, Moskow kehilangan 220.450 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 481 hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah keras bahwa Kiev kehilangan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat. Tidak peduli siapa di Rusia yang mengatakan bahwa Patriot kita telah dihancurkan, mereka masih di sini, mereka bekerja, semuanya menembak jatuh rudal Rusia seefisien mungkin. Tidak ada satupun Patriot yang dihancurkan, kata Zelensky dalam pembaruan video hariannya. Не розказував, нібито наші Петріоти знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного Петріота не знищено. Militer Rusia dan Ukraina melansir perkembangan terbaru di garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata dua kubu terjadi di sejumlah area, tanggal 19 Juni. Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan terpadu peluru kendali presisi tinggi berbasis laut jarak jauh terhadap gudang penyimpanan perangkat keras militer diproduksi asing. Semua target yang dibidik dinetralkan. Tujuan serangan tercapai, kata Letnan Jenderal Mikhailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh lebih dari 340 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, serta howitzer D-20 dan Mesta B, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 depot persenjataan Brigade serangan kelima AFU dihancurkan di dekat Ivanovskoye, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralkan 93 unit artileri AFU pada posisi tembak. Prajurit, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 102 area juga digempur. 2 depot artileri diserang, depot amunisi artileri AFU 1513 dan Brigade Mekanik ke-65 dekat Zaporozhye, kata Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Orekhov, wilayah Zaporozhye. 5 proyektil sistem roket multi peluncuran HIMARS juga dicegat. Selain itu, 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di dekat Mikhailovka, Pyatikatka, Pologi, wilayah Zaporozhye, Kirilovka, Republik Rakyat Donetsk, Nikolayevka, Smiyovka, Republik Rakyat Lugansk, Staraya Zebryovka, wilayah Kherson, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman pesawat serang Su-25 SEM beraksi dan penghancuran AFU-APC di arah Donetsk Selatan. Kecepatan, sekitar 900 km per jam, ketinggian, tidak lebih dari 25 meter di atas tanah. Dalam kondisi seperti ini, awak pesawat serang Su-25 SEM Distrik Militer Pusat melakukan misi tempur untuk menghancurkan daya tembak dan tenaga AFU ke arah Krasny Liman. Pilot dalam pasangan tempur mendekati garis kontak dan menyerang tenaga, senjata, dan kendaraan lapis baja ringan musuh dengan S-8 KOM misil tak berpemandu tujuan ganda 80 mm berdaya ledak tinggi dan tidak terarah. Peluncuran dilakukan terhadap target area menggunakan teknik pull-up disertai dengan pendakian tajam dan mengangkat hidung pesawat di atas cakrawala untuk mengatur sudut tertentu untuk meluncurkan roket, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video penghancuran pasukan infanteri militer Ukraina dengan heli serang K-52. Kompilasi rekaman K-52 Alligator menyasar tank dan kendaraan lapis baja Ukraina di arah Zaporozhye dan Donetsk Selatan. Awak helikopter serang pengintai K-52 mendeteksi gerak maju pengangkut personel lapis baja AFU dan menghancurkan objek lapis baja tersebut dengan serangan peluru kendali yang tepat. Demikian keterangan video militer Rusia. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting rekaman video artileri Ukraina menghancurkan perumahan warga sipil di garis depan konflik. Mereka membuang-buang percuma artileri kiriman baratnya ke target yang kosong. Kemudian mereka pulang membuat video propaganda pasukan Rusia menyerang rumah warga sipil, tulis Kadyrov. Мы пока снимали про птичку, и по нам
Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menunjukkan drone Ukraina yang ditembak jatuh pasukan Chechnya. Drone ini dipelajari mencari kelemahannya. Tiap hari, drone seperti ini ditembak jatuh di garis depan, tulis Kadyrov. То есть получается она легче, чем Мавики третьи, и батарейка у них мощная, гораздо больше. Вот, собственно, такая. Она может с собой нести его. Заодно она разведывательная и заодно просто может на себя бросить. Да. То есть 2 часа работает и камера, и на далекое расстояние. То есть эта птица нам прилетела минимум 4 километра она прилетела. В ходе вот этого обстрела наш личный состав кто-нибудь пострадал? Не, ни один человек не пострадал. Чтобы говорить, что у них что-то лучше, чем у нас, короче, это тоже такие там громкие слова. Просто раздувает, пропаганда раздувает вот это все, что у них такие танки, короче. Они просто преувеличивают свои возможности. Все, что нам необходимо, все у нас есть. Да, вот. Я взял то ташок, а что надо дать. Рамзан, делаю и он мастуава, тылу, что